Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kisah perjalanan misteri. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe beserta like-nya, silakan klik tombol subscribe dan like-nya demi kemajuan channel kita ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke dalam ceritanya. Oke, kisah selanjutnya sebagai berikut. Sementara itu, setelah Pak Gino memulai semedinya, Pak Yana berjalan keluar menuju mulut gua lagi. Di luar gua itu, Pak Yana membuat sebuah tenda sebagai tempatnya menginap menunggu sahabatnya bersemedi. Sehari, 2 hari, tepatnya pada hari yang ketiga, setelah subuh, tampak Pak Gino berjalan keluar dari dalam gua dan menghampiri Pak Yana yang sedang ada di dalam tendanya. Setelah masuk dalam tenda, mereka baru mengobrolkan hasil semedi dari Pak Gino. "Gimana noh semedimu? Berhasil kan?" tanya Pak Yana penasaran. "Sesuai perkiraanmu Yan, aku ditemui oleh Sang Ratu," sambil tersenyum. "Benar semua petunjukmu Yan, Sang Ratu sangatlah cantik menawan dan sangat memuaskan sekali permainannya," jawabnya puas. "Wah, kamu beruntung karena Sang Ratu meminta layanan langsung di tempat. Padahal dulu sewaktu aku semedi, Sang Ratu meminta jatah pas di kamar rumah ritual. Kamu sangat beruntung sekali dan semoga usahamu lebih sukses," terang Pak Yana. "Malahan Sang Ratu menitipkan sesuatu ini," sambil menunjukkan sebuah buntalan kecil kepada Pak Yana. "Apaan itu noh?" tanya Pak Yana penasaran. Lalu Pak Gino membuka buntalan kecil yang diberikan Sang Ratu kepadanya. Setelah dibuka, ternyata berisi sebuah patung berbentuk tikus bermahkota dan terbuat dari emas. Setelah selesai istirahat dan mengobrol, mereka mulai membereskan tendanya dan mulai berjalan menuruni bukit. Sesampainya di kaki bukit terlihat sebuah mobil taksi pesanannya kemarin sudah menunggu di sana. Lalu dengan cepat taksi membawa mereka ke arah rumah kontrakan Pak Gino. Sesampainya di kontrakan Pak Gino, mereka berdua langsung masuk dan beristirahat tidur. Esok paginya Pak Gino mulai menyiapkan kamar ritualnya. Semua sesajen disiapkan dalam kamar ritual tersebut. Tidak lupa patung tikusnya dibuatkan sebuah wadah dari piring yang terbuat dari tanah liat. Siangnya Pak Yana berpamitan pulang untuk mengurusi kedainya. Sebelum pulang, Pak Yana meminta kalau nanti malam ritual pesugihan mulai dilakukan. Pak Gino diminta menyiapkan stamina demi memuaskan birahi Sang Ratu. Dan selama 3 hari berturut-turut dia harus memuaskan Sang Ratu sebelum Pak Gino memulai membuka kedai mie ayamnya lagi. Rencananya Pak Yana akan datang setelah hari keempat untuk membantu Pak Gino mencari tikus-tikus pesugihannya. Sepulangnya Pak Yana dari kontrakan Pak Gino mulai merebahkan diri untuk tidur kembali demi menjaga staminanya. Tepat pukul 9 malam, Pak Gino terbangun dari tidurnya. Lalu dia mandi dan makan malam. Setelah makan, dia mulai meracik ramuan jamu kuat yang terdiri dari 5 butir telur bebek dan susu sapi murni yang dicampur oleh wedang jahe bakar yang dibuatkan sahabatnya tadi pagi sebelum pulang.
Setelah mengkonsumsi racikan jamunya, tubuh Pak Gino terasa lebih segar dan bugar. Pukul 12 malam, dia memasuki kamar ritualnya. Tidak berselang lama, Pak Gino telah duduk bersemedi di atas dipan kayu jati yang baru dibelinya kemarin. Tidak berselang lama, tercium aroma tidak sedap seperti bau comberan. Bau itu semakin lama semakin menyengat, dan tidak begitu lama terdengar suara cicit 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 seperti suara khas tikus. Setelah itu tercium aroma melati yang sangat menyengat, dan terdengar suara panggilan seorang perempuan yang mendesah terdengar di telinga Pak Gino. Setelah membuka mata, Pak Gino tercekat karena di depannya telah berbaring sesosok perempuan yang cantik dan bertubuh sental serta bertelanjang bulat. Pak Gino kaget karena saat ini sang ratu terlihat berbeda dan lebih cantik dibanding saat menemuinya di kala semedi dalam gua. Setelah itu terjadilah pergumulan dua sosok beda alam sampai menjelang azan subuh. Kejadian tersebut berulang sampai 3 malam. Baru pagi harinya, setelah melakukan ritual pesugihan dengan sang ratu, Pak Yana datang menemui Pak Gino di kontrakannya. Gimana no, ritual 3 malamnya sama sang ratu, sukses kan? Tanya Pak Yana sambil tersenyum. Sukses lah Yan, emang sang ratu benar-benar jos permainannya. Rasanya seumur hidup baru kali ini aku merasakan kenikmatan yang tiada tara, jawab Pak Gino terkekeh. Oke, kalau begitu berarti ritual selanjutnya kita nanti malam mulai mencari tikus-tikus sawah untuk dijadikan penglaris usaha gede mie ayammu nanti, ajak Pak Yana. Berarti nanti daging tikus itu kita masak di rumah ini ya, baru kalau sudah matang bisa dibawa ke kedai gitu ya, tanya Pak Gino agak kebingungan. Ya benar gitu seharusnya, dan ayo pergi ke Mbah Marjo dulu sekalian mengabarkan kalau kamu sukses menjalankan ritual pesugihan ini, ajak Pak Yana. Setelah itu mereka berdua bergegas menuju ke rumah Mbah Marjo. Sebelum sampai di rumah Mbah Marjo, disempatkan dulu membeli oleh-oleh kesukaan Mbah Marjo. Setelah mendapatkan oleh-oleh, mereka langsung menuju ke rumah Mbah Marjo. Sesampainya di rumah Mbah Marjo, mereka langsung menceritakan perjalanan semedi ritual pesugihan yang dijalani oleh Pak Gino. Dengan sumringah, Pak Gino bercerita kalau dia sangatlah puas atas layanan sang ratu. Sekali lagi Mbah Marjo berpesan kalau jangan sampai melanggar pantangan pesugihan ini. Sehabis maghrib, mereka berdua berpamitan ke Mbah Marjo untuk melanjutkan ritual berikutnya, yaitu mencari tikus sawah yang akan dijadikan menu andalan kedai mie ayam Pak Gino. Setelah sebulan Pak Gino meninggalkan keluarganya, dia kembali ke rumahnya dan membuka kedai mie ayam dagangannya. Hari pertama buka, dia mengadakan promo besar-besaran dengan cara mendiskon 50% harga makanan mie ayamnya dan bonus 1 botol air mineral sebagai cara menarik pelanggannya lagi. Hari pertama jualan dagangannya ludes terjual semua dalam waktu 2 jam saja. Semua pelanggannya bilang kalau rasa mie ayamnya lebih lezat dan nikmat dibanding dulu sebelum libur panjang. Hari pertama jualan memang tidak didapatkan untung sama sekali karena sengaja sebagai trik awal menarik pelanggannya. Mulai hari kedua, kedai belum buka tetapi sudah ada beberapa pelanggan menunggu di depan.
Dari hari ke hari, pelanggan kedai mie ayamnya semakin banyak dan semakin penuh. Oke, sampai di sini dulu kisahnya. Kisah selanjutnya tentang kesuksesan Pak Gino akan keampuhan ritual pesugihan mie ayam tikusnya akan kita lanjutkan dalam part 4. Bagi sahabat semua yang belum mensubscribe, silakan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan loncengnya. Jika admin nanti mengupload video selanjutnya, sahabat semua tidak ketinggalan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.